Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Keberadaan cicak menjadi salah satu hewan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Kehadirannya yang sering kali terlihat menempel di dinding-dinding rumah membuat kita terbiasa dengan kehadiran binatang kecil ini. Meskipun kadang tidak terlalu mengganggu, tetap penting bagi kita untuk tetap waspada. Informasi yang beredar mengungkapkan bahwa cicak termasuk dalam kategori binatang berbahaya dan berpotensi membahayakan kita. Namun, di balik sisi yang mungkin menakutkan itu, kita juga dapat melihat keberadaan cicak sebagai salah satu petunjuk dari Allah. Dalam agama Islam, hewan-hewan seringkali dianggap sebagai tanda-tanda atau isyarat dari Tuhan. Banyaknya cicak di rumah ternyata memiliki dua makna yang saling bertolak belakang, yaitu sebagai pertanda buruk sekaligus bertanda baik, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dalam agama Islam, hewan-hewan sering dianggap sebagai tanda-tanda atau isyarat dari Tuhan. Banyaknya cicak di rumah ternyata memiliki dua makna yang saling bertolak belakang, yaitu sebagai pertanda buruk sekaligus bertanda baik, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Keberadaan cicak di dalam rumah seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang memiliki sentuhan mistis oleh beberapa orang di Indonesia. Bagi mereka yang mempercayai hal semacam itu, kehadiran cicak yang jatuh di dekat penghuni rumah juga dianggap sebagai pertanda akan datangnya bencana atau nasib buruk. Selain itu, tak sedikit juga yang meyakini bahwa suara cicak yang terdengar di dalam rumah merupakan pertanda kedatangan kuntilanak. Walaupun begitu, terlepas dari kepercayaan yang diyakini sebagian orang, sebenarnya terdapat alasan mengapa reptil kecil ini sering terlihat berkeliaran di dalam rumah, jika dilihat dari sudut pandang keagamaan. Memahami ilmu hikmah Allah dalam menciptakan makhluk adalah hal yang penting, karena selain cicak, setiap makhluk Allah yang diciptakan pasti memiliki hikmah yang beragam. Pertama, keberadaan makhluk tersebut merupakan ujian dan kebaikan bagi manusia. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut agar kita dapat mengambil manfaat dan kebaikan dari mereka. Sebagai contoh, lebah yang diciptakan Allah memberikan madu yang bermanfaat bagi manusia, sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran. Demikian pula nyamuk yang diciptakan Allah memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan sejenisnya. Maka penciptaan makhluk-makhluk ini menjadi ujian bagi kita untuk memperoleh manfaatnya, karena di balik penciptaan tersebut terdapat hikmah yang tersembunyi. Kedua, makhluk-makhluk tersebut diciptakan sebagai tanda atau ujian yang menghadirkan bahaya yang harus dihindari. Misalnya, Allah menciptakan nyamuk sebagai tanda adanya lingkungan yang kotor atau sebagai peringatan akan adanya penyakit yang harus dihindari. Ketika Allah menciptakan nyamuk atau lalat, Allah menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang harus dijauhi untuk kebaikan kita. Ini adalah salah satu cara Allah memberi petunjuk kepada kita bahwa ada hal-hal yang tidak baik dalam lingkungan sekitar kita. Sebagaimana keberadaan cicak, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan cicak masuk rumah. Cicak umumnya menyukai serangga sebagai makanan utamanya. Reptil kecil ini sering memangsa laba-laba, siput, ulat, dan berbagai jenis serangga yang merayap dan merangkak. Selain serangga merayap, cicak juga menyukai serangga terbang seperti lalat, nyamuk, laron, dan jangkrik. Jika rumah menjadi tempat bersemayam bagi serangga-serangga tersebut, kemungkinan besar cicak akan ditemukan di dalamnya. Cicak biasanya menunggu di sekitar lampu atau sumber cahaya lainnya untuk menangkap serangga yang terbang. Sebenarnya, kehadiran cicak di rumah dapat mengurangi populasi serangga yang mengganggu. Namun terkadang keberadaan mereka membuat rumah terlihat kotor karena kebiasaan cicak meninggalkan kotoran yang dapat menyebabkan rasa jijik
dan berisiko menyebarkan penyakit seperti salmonella. Tidak hanya memakan serangga, cicak juga tertarik pada buah-buahan dan sayuran. Jika mendapati kebun kita rusak, bisa jadi pertanda keberadaan cicak di sana. Selain itu, adanya genangan air seperti dari pipa bocor atau bekas air tumpah juga mengundang keberadaan cicak di rumah. Oleh karena itu, menghilangkan hewan-hewan yang mengganggu seperti nyamuk, lalat atau bahkan cicak bukanlah tindakan kejam, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad selalu memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa membunuh cicak terdapat pahala. Hal ini sebanding dengan membunuh nyamuk untuk menunjukkan adanya kotoran dan hikmah yang harus dihindari. Dari Ummu Syarik radhiyallahu an, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh Al-Wazak, dan beliau bersabda, dahulu Al-Wazak meniupkan api kepada Ibrahim. Kemudian dari Aisyah telah mengabarkan bahwa Nabi bersabda, bunuhlah Al-Wazak, karena sesungguhnya ia meniupkan api kepada Ibrahim. Sesungguhnya Aisyah membunuh Wazak-Wazak tersebut. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, sesungguhnya Nabi menyuruh untuk membunuh Al-Wazak dan menamainya Fuwaisik atau perusak atau merusak. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis disampaikan bahwa istilah Fuwaisikah merupakan bentukan kata dari fasik. Secara etimologis, kata fasik berarti keluar dari jalur yang lurus. Oleh karena itu, orang yang melanggar perintah Allah disebut sebagai orang fasik. Dalam hadis, tikus disebut sebagai fasik karena kebiasaannya merusak saat keluar dari sarangnya. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa Al-Wazak dan Sam Abras termasuk dalam kategori fawaisik atau hewan kecil yang merusak. Imam An-Nawawi kemudian menjelaskan bahwa anjuran untuk membunuh Al-Wazak dalam hadis tersebut didasarkan pada kemampuan hewan ini dalam menyebarkan penyakit. Seperti pada masa Nabi, di mana Al-Wazak dianggap sebagai penyebab penyakit kusta. Hal ini juga disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qori bahwa terdapat zat pada Al-Wazak yang dapat menyebabkan penyakit kusta. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengajarkan agar berhati-hati saat berurusan dengan cicak. Semakin cepat kita membunuhnya, semakin baik karena kita akan mendapatkan lebih banyak pahala. Orang yang membunuh cicak hanya sekali pukulan akan mendapatkan pahala sebanyak yang ditentukan. Jika cicak dibunuh 2 kali pukul, pahalanya akan berkurang dari pukulan pertama. Dan jika dibunuh 3 kali pukul, pahalanya akan berkurang lagi. Hal ini dijelaskan dalam hadis lain, di mana suatu kali pukulan akan mendatangkan 70 kebaikan. Jadi, ketika kita membunuh cicak, selain mendapatkan pahala, kita juga menghilangkan keburukan yang mungkin timbul, termasuk mengusir keberadaan jin yang senang berada di tempat yang kotor. Dalam praktik ruqyah, bahwa cicak merupakan salah satu makhluk yang terkait dengan sihir dan harus dihadapi dengan tindakan tertentu. Ketika melaksanakan sesi ruqyah di rumah, terkadang terjadi kejadian aneh di mana saat setiap dibacakan surat Al-Baqarah, di mana cicak tiba-tiba jatuh dan mati, atau ditemukan cicak mati dengan tubuh hangus. Meskipun cerita-cerita ini sulit dipercaya karena di luar nalar, yang jelas kita tetap harus waspada. Cicak sering digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan sihir oleh beberapa praktisi sihir. Beberapa jin juga dikatakan dapat menjelma menjadi cicak untuk menyebarkan racun sihir di rumah. Rasulullah juga memberitahu kita bahwa jin terdiri dari 3 kelompok. Pertama, ada jin yang selalu berada di udara dan terbang tanpa bentuk fisik. Kedua, jin yang mengambil wujud hewan melata seperti ular dan anjing, termasuk cicak. Ketiga, jin yang memiliki tempat tinggal tetap dan suka bepergian. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dengan kehadiran cicak di rumah.
karena bisa jadi rumah kita adalah sarang jin atau ada jin yang mampir membawa sihir. Selain pandangan bahwa cicak adalah pertanda banyaknya jin di rumah, keberadaan banyak cicak di suatu rumah bisa jadi ciri atau tanda bahwa penghuni rumah tersebut adalah wali Allah atau kekasih Allah. Ada beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang Siti Aisyah yang memberikan contoh terkait cicak. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Saibah Maula Al-Faqih bin Al-Mughirah bahwa dirinya menemui Aisyah melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Ia pun bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kaum mukminin, apakah yang engkau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak." Siti Aisyah memiliki tombak khusus yang digunakan untuk membunuh cicak di rumahnya, yang menandakan bahwa di rumah Siti Aisyah terdapat banyak cicak, karena di dalam rumah tersebut ada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Seperti yang diketahui sebelumnya, cicak memusuhi orang-orang soleh seperti Nabi Ibrahim dengan meniupkan api ke arah beliau. Ketika semua binatang ingin memadamkan api, cicak-cicak ini malah ingin membuat apinya semakin besar. Dari kejadian tersebut dapat dipahami bahwa bukanlah para nabi, wali Allah, atau orang-orang soleh yang menjadi musuh cicak, melainkan cicak yang menjadi musuh mereka. Oleh karena itu, cicak dianggap sebagai pengganggu dan perusak. Cicak juga mengganggu orang-orang soleh dalam beribadah. Misalnya ketika seseorang berzikir dalam keheningan, cicak bersuara seperti mentertawakan sehingga konsentrasinya terganggu. Selain digunakan sebagai sarana sihir dan mengganggu orang-orang soleh, ternyata cicak juga mengandung bakteri berbahaya seperti bakteri Escherichia coli atau E. coli. E. coli telah dikenal sebagai mikroorganisme penyebab gangguan perut dan berpotensi membahayakan kesehatan tubuh. Kotoran cicak juga diketahui dapat menembus plastik. Sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa kotoran cicak dapat merusak layar handphone. Menurut pandangan ulama yang kuat, kotoran cicak dan bangkainya termasuk najis, sehingga perlu dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu apa penyakit yang masuk ke dalamnya, termasuk jika cicak menjilatinya. Rasulullah bersabda agar mematikan lampu, menutup pintu, serta menutup wadah makanan dan minuman ketika hendak tidur. Namun perlu diingat bahwa setiap makhluk yang diciptakan Allah memiliki hikmah dan perannya masing-masing dalam ekosistem atau keseimbangan alam. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah cicak atau makhluk lainnya, kita perlu memahami konteksnya dan menjaga keseimbangan ekosistem. Membunuh cicak atau makhluk lainnya boleh dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Namun tetap harus dilakukan dengan bijak dan proporsional. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.